Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat pertama sampai ayat yang ke-11 pada dasarnya adalah selesai, finish ya, cukup. Tapi sedikit saya akan menambah, menyampaikan tentang keutamaan fadilah dalam penjelasan Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-9. Kemarin kita sampaikan bahwa di antara orang-orang yang masuk surga Firdaus nanti pada hari kiamat, mereka yang senantiasa menjaga sholatnya. Di sini sudah kita sampaikan, menjaga waktunya, menjaga kewajiban-kewajiban rukun dan sunnah-sunnahnya, kemudian menjaga tumakninahnya, menjaga khusyuknya, dan juga termasuk mereka yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya ya dengan berjamaah. Kenapa? Karena terkait dengan sholat 5 waktu ini tidak lepas dengan dilaksanakan dengan berjamaah. Kalau sholat 5 waktu tidak dijalankan dengan berjamaah, hanya sholat di rumah terus menerus, maka dia tidak akan mendapatkan surga Firdaus. Mungkin bisa jadi dia mendapatkan surga yang lain, meskipun tetap orang yang sholat itu akan dijamin untuk masuk surga. Perhatikan ya. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan bahwa orang mukmin yang dia masih menjaga sholat 5 waktunya, tetap dia akan dijamin oleh Allah masuk surga. Mana buktinya? Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah 112. Ya, di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 112 Allah sampaikan a'udzu billahi minasyaitonirrajim tanpa bismillah. Jadi kalau kita membaca surat At-Taubah itu tidak usah pakai bismillah, langsung a'udzu billahi minasyaitonirrajim, khusus untuk surat At-Taubah surat yang ke-9. Apa kata Allah? At-taibun. Ya, Allah mengawali dengan kata at-taibun. Mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah, tobat dari segala dosa-dosa syirik, dosa kekufuran maupun dosa-dosa besar. Mereka yang meninggalkan dosa-dosa besar, mereka kemudian kembali kepada agama Allah, kembali untuk merapat ke Allah, ya, menjalankan semua kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah, dan meninggalkan semua perbuatan dosa-dosa besar, terutama dosa syirik juga yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-abidun, mereka yang senantiasa gemar beribadah kepada Allah. Mereka senantiasa menjaga ibadah yang sunnah, baik puasa sunnah, mereka juga sedekah yang sunnah, mereka baca Quran, dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Di samping mereka menjaga kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan, nah itu, dan juga zakat harta kalau dia mampu. Al-hamidun, mereka yang senantiasa banyak memuji Allah. Mereka banyak berzikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Jadi kata-kata hamidun itu mereka yang senantiasa mengingat Allah dengan lisannya, memuji Allah ya, dengan banyak berzikir. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, jangan lupa orang yang senantiasa dia itu hatinya bersih, hatinya lembut, dan juga orang yang insya Allah penghuni surga ini, salah satunya adalah mereka orang yang kasratul dzikri, banyak zikir kepada Allah. Jadi orang yang kasratul dzikri, orang yang banyak zikir kepada Allah, termasuk calon penghuni surga. Karena apa? Karena orang ini senantiasa selalu kangen ingat kepada Allah. Jadi kalau orang banyak zikir, ini tandanya orang yang kangen ingat kepada Allah, ingin dia berjumpa dengan Allah. Makanya selalu diingat-ingat. Jadi Allah itu diingat. Ya. Ini tandanya orang kalau mengingat Allah, tandanya kangen, apa betul baru kangen. Sama orang itu
dia mengingat ya, orang yang dia cintai, orang yang dia senangi, orang yang dia gemari, pasti akan diingat-ingat gitu. Nah kalau orang sudah mengingat, itu tandanya kangen. Entah kapan bertemunya, pasti dia akan mengingatnya. Nah sama orang yang senantiasa mengingat Allah, dengan banyak memuji Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah, maka itu tandanya orang yang ya, beruntung, orang yang hamidun ya, itu. Begitu juga orang yang banyak berterima kasih kepada Allah melalui manusia. Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan al-hamidun ini orang yang banyak memuji Allah dengan cara setiap dia mendapatkan nikmat dia mengucapkan apa? Pujian kepada Allah dengan bentuk terima kasih kepada manusia, dengan sarana dia memuji dengan ucapan pujian kepada Allah sebagai bentuk terima kasih kepada manusia. Jadi kalau dia dibantu, ditolong, diberi sesuatu, kemudian dia mengucapkan terima kasih, syukron, jazakallah, jazakallah, jazakillah, dengan mendoakan orang yang memberinya, itu termasuk orang yang memuji Allah. Karena pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu adalah pujian. Semua pujian itu hanya milik Allah. Yang pantas kita puji adalah Allah. Tapi ketika ada orang yang membantu, menolong, memberikan sesuatu kepada kita, maka kita harus hendaknya berterima kasih dengan memuji Allah. Apa kalinya? Terima kasih, jazakumullah. Makanya Rasulullah mengatakan malam yaskurnas la yaskurullah. Barang siapa yang dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia, tandanya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi Bapak Ibu perhatikan, jadi kalau kita ditolong, dibantu, diberi sesuatu, jangan lupa untuk mengatakan terima kasih, matur nuwun, jazakumullah. Apa Pak Bu? Jazakumullah, jazakillah. Bukan hanya matur nuwun, terima kasih, itu kurang. Yang paling sempurna adalah doa. Doakan orang yang memberikan kita, yang menolong kita, yang membantu kita. Jangan kita diam saja. Kenapa? Karena kandungan doa itu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kita ini manusia yang lemah, tidak memiliki daya upaya kecuali pertolongan Allah. Allah menolong kita sarana lewat manusia. Makanya kalau kita ditolong, dibantu, dikasih sesuatu, maka katakan terima kasih, matur nuwun, jazakumullah. Boleh pakai bahasa adat, bahasa umumnya, tapi jangan lupa bahasanya Allah itu dipakai sebagai apa? Ujian. Jelas ya? Nah itu. Jadi kalau matur nuwun, terima kasih saja itu kurang. Yang sempurna adalah didoakan. Ini orang yang insya Allah calon penghuni surga. As-sa'ihun, mereka yang senantiasa sa'ih. Sa'ih ini para ulama tafsir mengatakan ada dua. Yang pertama, mereka yang mengembara untuk melaksanakan ibadah haji, berangkat ibadah haji itu bisa sa'ih, ya. Yang kedua, mereka yang senantiasa mengembara untuk mencari ilmu agama, belajar agama Islam, Pak Bu. Seperti penjenengan kita ini, insya Allah ini masuk dalam pembahasan sa'ihun, orang-orang yang insya Allah dijamin masuk surga, ya, amin. Nah itu. Jadi orang yang mengembara menuntut ilmu, meluangkan waktunya sebentar duduk di majelis ilmu, maka ini masuk orang-orang yang akan diberi kabar gembira masuk surga. Ar-raki'un, mereka yang senantiasa rukuk, ya, rukuk as-sajidun. Di sini ar-raki'un as-sajidun, rukuk sujud ini maksudnya mereka yang senantiasa banyak untuk sholat. Ya, jadi kata-kata rukuk, kata-kata sujud ini definisinya adalah sholat. Mereka yang menjaga sholat 5 waktunya. Jadi orang yang menjaga sholat 5 waktu ini, insya Allah mereka ada jaminan masuk
surga. Al-amiruna bil ma'ruf, mereka yang mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak untuk ibadah kepada Allah, mentaati Allah, wa nahuna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar maksiat, wal hafiduna li hududillah, dan juga menjaga hukum-hukum aturan Allah. Jadi tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah, tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah. Ini yang menjaga hukum-hukum Allah. Sebagian ulama mengatakan mereka yang senantiasa menegakkan agama Allah, aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, undang-undang Allah. Ini masuk dalam ayat ini. Wa basyiril mukminin, beri kabar gembira bagi orang mukmin dengan surga. Jadi orang yang menjaga sholatnya tadi itu dapat surga, Pak. Tapi berbeda mereka yang nanti menjalankan sholat 5 waktu ditambah dengan berjamaah. Orang yang sholat 5 waktu, terutama bagi laki-laki, kalau dikerjakan dengan berjamaah, mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Jadi surga Firdaus ini diperuntukkan, ya, insya Allah mereka yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya dengan berjamaah. Mereka yang tidak mau berjamaah tidak akan mendapatkan surga Firdaus. Mungkin surga-surga yang lain, Pak. Tetap dia orang yang akan dijamin masuk surga, tapi mereka tidak mendapatkan keistimewaan yang lebih tinimbang orang yang sholat hanya di rumah atau mungkin sholatnya sendirian. Nah, itu tetap dia dapat surga, Pak Bu. Ya, jadi tetap dikatakan mereka orang mukmin selama mereka masih menjaga sholat 5 waktu, meskipun orang seperti ini tidak mendapatkan derajat keistimewaan yang lebih tinggi daripada orang yang sholat berjamaah. Makanya Bapak Ibu, ini pembahasan penting untuk melanjutkan kajian kita, bahwa sedikit kita akan membahas keutamaan-keutamaan orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah, ya, supaya untuk mendapatkan surga Firdaus. Ya, ini khususnya saya sampaikan kepada kaum laki-laki nih, ya, yang wajib. Kalau bagi wanita tidak wajib berjamaah, tapi boleh ikut untuk sholat berjamaah untuk mendapatkan pahala 27 derajat. Yang pertama, orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah ini, para jamaah Bapak Ibu, ini dikatakan oleh Nabi, insya Allah akan bisa menghapus dosa-dosa yang kecil dan bisa mengangkat derajatnya. Ya, jadi orang menjaga sholat berjamaah ini bisa menghapus dosa-dosa kecil dan bisa mengangkat derajatnya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Nabi mengatakan dalam hadis, maukah aku beritahukan kepada kalian apa yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan bisa mengangkat derajat kalian? Para sahabat mengatakan, bala, baiklah wahai Rasulullah, apa itu? Maka Nabi menyampaikan, yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan bisa mengangkat derajat kalian nanti pada hari kiamat adalah isbagul wudu 'alal makarih, senantiasa menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan sulit. Ya, jadi menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Maksudnya bagaimana? Dalam kondisi apapun dia tetap menjaga air wudunya untuk digunakan sholat. Boleh di luar sholat, boleh. Jadi wudu itu tidak harus ketika mau sholat, di luar sholat pun itu juga baik. Bahkan dia dapat pahala sunnah. Nah, di sini orang yang menyempurnakan air wudunya ini adalah yang memperbaiki air wudunya, kemudian dia digunakan untuk ibadah sholat. Artinya orang yang senantiasa menjaga air wudunya yang digunakan untuk sholat maupun di luar sholat, ini termasuk orang yang akan dihapus kesalahan-kesalahannya dan mengangkat derajatnya. Yang kedua, kasratul khutaa ilal masajid, memperbanyak langkahnya ke masjid. Nah, jelas Pak Bu?
Jadi orang yang memperbanyak langkahnya ke masjid ini semakin banyak pahalanya, semakin derajatnya tinggi, dan akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Jadi beda orang yang tidak pernah berangkat ke masjid, sholatnya hanya di rumah saja. Ya, ini tidak mendapatkan keistimewaan Pak Bu. Kenapa? Ya beda. Wong sing rekoso kali wong sing betul-betul wong sing rekoso kali wong sing aras-arasan, malas-malasan itu beda. Orang yang bersungguh-sungguh, tekad kuat, semangat, giat ketika dia menjalankan ibadah atau mentaati Allah dengan orang yang mungkin masih setengah-setengah atau aras-arasan, malas-malasan ketika ibadah kepada Allah, itu pahalanya beda, kualitasnya beda, bahkan keimanannya juga berbeda. Makanya surganya nggak sama. Surganya orang yang semangat giat berangkat ke masjid dengan mereka yang malas-malasan, itu derajat surganya nggak sama, mungkin pintu surganya juga nggak sama. Dia tidak akan bisa masuk surga Firdaus kalau dia sholatnya hanya di rumah. Maka ini penting Pak Bu sini. Makanya kita pentingnya belajar, kita paham. Kenapa? Tujuan kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah, tapi ketika ibadah harus semangat. Semangat kita sebagaimana kita kerja, kita cari duit, kita cari nafkah, kan semangat kita. Kalau kita sudah semangat, pasti Allah akan memberikan apa? Keuntungan yang besar. Betul, keuntungan yang besar. Sama, orang yang semangat ibadah kepada Allah nanti dikasih keuntungan yang besar Pak. Jadi mereka yang semangat giat ibadah kepada Allah, melangkahkan kakinya ke masjid, baik dalam kondisi panas, baik dalam kondisi hawa dingin, itu pahalanya beda. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa in tidak sholat pada sholat padahal kemuriban, ya, menunggu waktu sholat. Nah, jadi menunggu waktu sholat di sini adalah dengan memperbanyak sholat sunnah. Jadi Bapak Ibu, orang yang sholat berjamaah dengan sholat yang sendirian, beda apa buatan Pak Bu? Beda. Bedanya di mana? Kalau sholat sendirian jarang untuk sholat sunnah. Dia apa buatan? Kalau orang sholat di rumah itu biasanya sholat wajib toh. Jarang sekali dia akan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Cukup dia sholat wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, cukup. Tapi kalau sholat ke masjid, apa yang dia dapatkan? Intidor. Dia menunggu waktu sholat, ya, sebelum iqamat itu digunakan untuk ibadah sholat. Lah, ini loh yang membedakan. Sehingga orang yang dia sholat di masjid, dia menunggu waktu sholat ditegakkan atau iqamat, dia isi dengan sholat-sholat sunnah, dia isi dengan berzikir, dia isi dengan sholawat, dia isi dengan baca Quran. Masya Allah, ini pahalanya banyak sekali Pak. Derajatnya lebih tinggi lagi. Makanya di surga itu Pak Bu, dikira surga itu cuman, maaf ya, masuk surga cukup, tidak. Orang ketika masuk surga itu ada tingkatan-tingkatan. Berapa tingkatannya? 100 tingkatan. Makanya ada orang kan masuk surga, dia belakangan sendiri, udah paling terakhir masuk surga. Ini paling rendah dia Pak, paling rendah. Dia nggak bisa akan naik level ke atas. Kenapa? Orang seperti ini biasanya hidupnya itu malas-malasan untuk ibadah. Artinya malas-malasan itu tidak semangat, energik untuk ibadah, memperbanyak ibadahnya, sunnahnya, kadang wajibnya, kadang sik molor. Ini bisa jadi surga yang paling rendah dan mungkin banyak dosanya juga. Karena orang yang masuk surga yang paling terakhir ini mereka orang yang mantan dari neraka. Karena banyak dosa, tapi di satu sisi dia juga ibadah. Ya, masih dia orang mukmin, masih dia bertauhid kepada Allah, masih menyembah Allah, mentaati Allah. Tapi dia juga berbuat dosa. Tapi untuk semangat ibadahnya ini kurang malu.
Makanya orang seperti ini masuk surga tapi belakangan. Ustaz kalau gitu nggak apa-apa, yang penting masuk surga belakangan. Ya rugi. Kenapa? Karena kalau dia tahu nanti ketika masuk surga melihat teman-temannya, saudaranya yang mereka berada di atasnya, itu dia akan iri, Pak. Betul, iri. Jatuh no. Cuma gitu aja. Apa jatuh no? Ayo. Seandainya dulu saya seperti fulan, semangat sholat berjamaah meskipun kondisi gerimis. Seandainya dulu saya seperti fulan, meskipun kondisi panas, saya akan sholat tetap menjaga berjamaah. Seandainya seperti fulan, tetap semangat ngaji, datang ke majelis ilmu. Seandainya seperti fulan, dia sedekah, baca Quran, silaturahim, berbaik kepada orang tua dan juga baik kepada saudara. Itu hanya jatuh seandainya. Kenapa? Melihat saudaranya itu berada di derajat yang paling tinggi, dia iri, tapi nggak bisa. Jadi penghuni surga yang di bawah itu tidak bisa mengunjungi saudaranya yang di atas. Yang di atas itu bisa mengunjungi yang di bawah. Itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Jelas ya? Makanya ini kesempatan, mumpung masih hidup kita, jangan kita ini bermalas-malasan. Ya, makanya di kesempatan apa yang disampaikan di dalam hadis Nabi, hadis Imam Muslim. Nah, ini jadi yang pertama, orang yang senantiasa menjaga salat berjamaah ini ya akan bisa menghapus dosa-dosa yang kecil dan bisa mengangkat derajatnya. Makanya orang yang menjaga salat berjamaah, insya Allah derajatnya akan semakin naik. Allah bisa yang paling atas, yaitu yang pertama. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga salat berjamaah, ya maka dijanjikan dengan surga Firdaus, yang maka levelnya level tinggi. Maka yang seperti ini, langkah orang yang pergi menuju salat berjamaah itu akan dicatat mulai berangkat dari rumah sampai ke masjid, ke masjid, ya. Makanya para jamaah Bapak Ibu, ada satu ayat kalau kita membuka di dalam surat Yasin, Pak, ya, surat yang ke-36. Allah di situ katakan di dalam surat Yasin, kalau kita baca ayat yang ke-12, ya, apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kata Allah, kami yang menghidupkan dari yang mati dan kami akan mencatat, ya, menulis apa yang telah dikerjakan oleh manusia dan juga menulis dari bekas-bekas langkah-langkah, pijakan-pijakan yang mereka tinggalkan semasa hidupnya, ya, itu ditulis. Ada dua, ya, bekas-bekas, bekas dosa, bekas ketaatan, kebaikan. Kalau dosa, ya sudah, itu nanti akan menjadi tabungan dosa dia nanti pada hari kiamat. Jadi orang yang setiap dia pindah tempat, di sini berdosa, di sini tempat berdosa, setiap dia pindah tempat berdosa, nah itu akan dicatat itu. Nanti semakin banyak tempat jejak-jejak peninggalan-peninggalan bekas-bekas yang dia lakukan dari perbuatan dosa, itu nanti menjadi tabungan dosa dia. Sebaliknya, orang yang berpindah-pindah, orang yang meninggalkan jejak-jejak yang baik, dia nanti semakin banyak pahalanya, tabungannya. Setiap dia ke rumah ini, tempat ini, jalan ini, masjid ini, musola ini, rumah ini, di kantor, di jalan, di pasar, dimanapun, dia senantiasa ingat kepada Allah, berzikir, baca Quran, majelis ilmu, sholat berjamaah. Ini pahalanya banyak sekali, Pak. Ini tabungan, ya. Bahwa jenengan, Pak, ini jenengan duduk, ini dicatat sama Allah, pahala si fulan. Jenengan pulang, ya, jenengan berzikir. Nah, selama perjalanan berangkat sampai pulang ke masjid, dari rumah menuju masjid itu, selama jenengan berdoa, berzikir, itu dicatat itu pahalanya, Pak.
Sama jenengan bekerja, berangkat kerja dari rumah menuju pasar atau tempat pekerjaan kantor atau pabrik. Ketika jenengan berzikir, berdoa, itu dicatat itu Pak Bu, langkah-langkah jenengan. Ya, itu tabungan pahala. Ya, tabungan pahala. Sama, apalagi orang yang berangkat ke masjid, kata Allah akan kami catat bekas-bekas langkah dia. Makanya ketika ayat ini turun, asbabun nuzulnya, ketika di Bani Salamah, ya, Bani Salamah ini Bani atau kelompok kaum yang mereka bertempat tinggal jauh dari Masjid Nabawi atau masjidnya Nabi. Ketika saat itu datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kami ingin pindah, beli tempat tinggal lahan yang dekat dengan masjid supaya kami bisa sholat berjamaah. Ya, itu keinginannya Bani Salamah. Maka Nabi mengatakan, ya Bani Salamah, dia rukun tetap, ya asal rukun, ya Bani Salamah, dia rukun tetap asal rukun. Wahai Bani Salamah, tetaplah engkau tinggal di tempatmu yang semula, tidak usah pindah. Kenapa? Karena setiap langkah-langkahmu menuju ke masjid dan rumahmu itu menjadi catatan yang istimewa. Ya, jadi Nabi menganjurkan kepada Bani Salamah untuk usah pindah. Buat apa pindah? Kamu kalau pindah nanti rugi. Ruginya kenapa? Nah, semakin dekat Pak. Makanya orang semakin jauh jaraknya itu semakin pahalanya lebih besar Pak Bu. Ya, itu makin besar. Dihitung dengan langkah-langkah dia. Ustaz, bagaimana kalau naik motor? Ya mungkin dihitung dengan putaran roda atau bagaimana. Tapi intinya Allah itu mau tahu, semakin dia semakin jauh dari tempat ibadahnya, masjidnya, musolanya, maka semakin besar pahalanya. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling besar pahalanya adalah abadul masyan, yang paling jauh jalannya menuju masjid. Itu yang paling besar pahalanya Pak. Jadi enak ya, kalau rumahnya agak jauh, dia berangkat tetap ke masjid. Nah, tapi biasanya kebanyakan orang yang dekat ke masjid itu biasanya lebih banyak kadang-kadang aras-arasan, lebih lindung. Banyak itu. Ada saya punya tetangga itu ya, dekat rumah saya itu ya, dia lebih sholat di rumahnya 5 waktu, jarang ke masjid. Dia sholat tapi jarang ke masjid. Nah itu Pak Bukit. Maka dari sini kita bisa paham bahwa keutamaan sholat berjamaah itu bisa memperbanyak pahala dengan langkah-langkah kakinya yang dia ayunkan. Yaitu. Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah itu yang insya Allah akan mendapatkan surga Firdaus adalah nanti pada hari kiamat orang yang menjaga sholat berjamaah ini dapat keistimewaan Pak. Apa keistimewaannya? Terbebas dari ujian yang berat ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Dia tidak akan merasakan kepanasan dari terik matahari yang didekatkan di atas kepalanya yang jaraknya 7 mil atau 1 jengkal. Ada 2 riwayat dalam hadis. Nanti kita Pak Bu, ketika nanti kita dikumpulkan ke padang mahsyar, maka seluruh manusia akan merasakan terik matahari kecuali 7 golongan manusia. Ada dalam riwayat selain ini, dari tidak mutlak 7, tapi ada yang lain. Tapi yang 7 ini kata Allah, diantaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang senantiasa hidupnya dia terikat hatinya dengan masjid. Tidak pernah bisa lepas dari masjid. Ya, dengan adzan dia datang ya, selama tidak repot syar'i, betul-betul ada darurat kondisi yang syar'i, dia longgar datang ke masjid, dia sempatkan sholat sebentar jamaah di masjid. Orang yang seperti ini para jamaah nanti pada hari kiamat dia akan terbebas dari sengatan terik matahari yang begitu panas. Jadi beda kalau orang yang sholatnya di rumah itu panas dia, sehingga kadang-kadang nanti
sengatan mataharinya, terik matahari yang begitu panas nanti itu bisa menyebabkan dia berkeringat, bisa jadi keringatnya nanti akan menutupi tubuhnya, tergantung nanti dosanya. Karena termasuk orang yang meninggalkan salat berjamaah itu termasuk bagian daripada perbuatan maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, karena tidak mentaati Allah. Tapi orang seperti ini tetap dia nanti akan mendapatkan syafaat tergantung nanti kadar dosa yang dia lakukan, ya. Karena Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku pada kiamat nanti akan tetap diberikan kepada umatku dari kalangan orang-orang yang masih melakukan dosa besar. Jelas Pak mungkin? Dosa besar, ya. Nah, maka para jamaah ibu, orang yang menjaga salat berjamaah insya Allah tidak akan kepanasan. Biarlah kita di dunia ini ya bercapek-capek, berpanas-panas dengan teriknya matahari, berangkat ke masjid ya, itu nggak masalah. Kenapa? Kalau kita ini berangkat ke masjid salat berjamaah meskipun panas, kalau kita mengingat hadis ini, insya Allah itu hati itu akan tenang. Panas, tidak ada masalah. Kenapa? Yang penting nanti saya tidak kepanasan pada hari kiamat di padang mahsyar, gitu aja. Jadi kalau kita ini kondisi cuaca panas gitu Pak, kita mengingat hadis ini. Kenapa? Yang penting nanti pada hari kiamat di padang mahsyar saya tidak kepanasan. Kenapa? Karena akan dijaga oleh Allah, ditutupi oleh Allah panasnya itu dengan naungan. Dilun itu naungan, masya Allah. Jadi hawanya Pak Abu sejuk. Nanti orang-orang yang dia menjaga salat berjamaah, salah satunya adalah mereka akan merasa sejuk, adem, tidak panas. Beda mereka yang meninggalkan salat berjamaah, panas, ya panas. Dan itu nggak hanya setahun 2 tahun Pak Bu, itu bisa berpuluh-puluh tahun. Bayangkan di padang mahsyar, satu hari berapa? Di dunia 1000 tahun, ya. Kalah pasanatin mimma ta'udun inna yawman, ya, kalah pasanatin mimma ta'udun, bahwa di hari kiamat nanti satu hari sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Seperti apa lamanya Pak? Coba kalau di padang mahsyar kita misalkan ambil aja 10 tahun dikalikan 1000, berapa Pak? Satu hari kalau 10 tahun, sudah berpuluh-puluh ribu tahun. Ya, seperti apa lamanya? Makanya Pak Bu, ya, yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita bisa menjaga sholat berjamaah dengan baik. Insya Allah nanti akan diselamatkan oleh Allah, tidak merasa kepanasan ketika di padang mahsyar, ya, yang dimana matahari nanti didekatkan di atas kepala kita. Ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya, Pak. Itu jelas orang-orang yang dosanya banyak itu Pak. Dosanya banyak, bisa jadi dari kalangan orang kafir, musyrik, munafik, atau orang mukmin yang banyak dosanya, ya, banyak dosanya. Baik. Selanjutnya para jamaah ibu, orang yang senantiasa menjaga salat berjamaah nanti, mereka orang yang senantiasa pahalanya dilipat gandakan. Setiap sholat berjamaah berapa pahalanya Pak Bu? 27 derajat. Bayangkan Pak, kita dalam satu hari sholat 5 kali, 27 derajat dikali 5, 27 kali 5 berapa? 105 ya? 125 ya. Itu pahala yang seperti itu 135 derajat dalam satu hari kalau kita menjaga 5 waktu, kecuali ada udzur ya, sakit atau perjalanan atau memang kondisi darurat kita tidak bisa datang. Bayangkan satu hari 135 derajat, kalau hitung-hitungan pahala secara matematika dikalikan 1 bulan, dikalikan 1 tahun Pak Bu, masya Allah. Jangan main-main, ini pahalanya besar sekali. Nggak main-main. Makanya kalau Allah itu nanti tampakkan pahala kita di akhirat, pasti
kita akan menyesal. Kenapa? Karena kita banyak menyanyiakan. Rasa-rasa males, ya, gerimis ukur-ukur males, panas sedikit males, ya, dan yang lainnya. Kenapa? Kita akan menyesal, betul. Makanya Allah tidak tampakkan, kan? Kenapa? Kalau ditampakkan, oh ini pahalamu sholat berjamaah sekian, paling gak akan kita kerja, semempeng sholatnya di masjid terus. Makanya Allah tidak tampakkan, dirahasiakan. Kenapa? Biar Allah akan menguji siapa yang semangat, siapa yang malas, siapa yang jujur, siapa yang dusta. Nah, itu makanya tujuan Allah itu tidak menampakkan pahala, Pak Bu. Kenapa? Supaya manusia itu mau berusaha, makanya diuji sama Allah. Nah, makanya ditampakkan pahalanya. Makanya kalau ditampakkan surga Firdaus seperti ini, surga Aden seperti ini, surga Naim seperti ini, nggak ada yang kerja, pasti dia akan ibadah terus di masjid, baca Quran, dzikir, sholawat, ngaji, sholat, terus itu. Kenapa? Pengen masuk surga. Makanya nggak ditampakkan itu. Dan ini para jamaah ibu, Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, afdhalus sholat yang paling utama adalah sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa 'ishrina darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa? 27 derajat. Sholat sendirian satu Pak. Ya kalau diterima, kalau enggak. Maka sebagian ulama mengatakan enaknya sholat berjamaah itu apa sih? Kalau kita seandainya ada kekurangan di dalam sholat kita, itu paling tidak masih ada pahala kita. Jelas? Ya. Tapi kalau sholat sendirian, kita ada kekurangan, malah yang muncul satu nanti dikurangi 1/4, 1/3, 2/3, habis pahalanya. Tapi kalau sholat berjamaah 27 derajat. Maka kalau kita ada kekurangan, ini bisa menutupi kekurangan kita, masih tetap dapat pahala kita. Coba bayangkan 1:27. Kalau kita salah, sholat kita semuanya salah, tidak khusyuk, tidak tumanninah, habis satu ini. Tapi kalau ada kekurangan kita sholat berjamaah, hilang 1 masih 26, hilang 2 masih 25, kan masih ada pahala yang kita dapatkan. Itu nikmatnya salat berjamaah di situ, ya. Jangan kita sia-siakan. Itu tambah satu lagi. Orang yang senantiasa menjaga salat berjamaah, insya Allah akan didoakan oleh para malaikat. Malaikat siapa? Malaikat rahmat. Malaikat yang senantiasa mendoakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini. Nah, dijelaskan di dalam hadis, fa idza shalla lam tazal malaikatu shalli alaihi ma dama fi musalla Allahumma ighfir lahu warhamhu. Orang yang senantiasa datang ke masjid atau mushola untuk sholat berjamaah, maka para malaikat rahmat berduyun-duyun, mereka mendoakan sampai dia keluar dari masjid. Kalau sudah keluar enggak didoakan, ya. Tapi selama dia masuk masjid, meskipun dia hanya duduk menunggu sholat, tidak sholat sunnah, tidak apa-apa, cukup menunggu untuk qomat, itu sudah dapat doa, Pak Bu. Nah, ini nikmat, ya. Nikmatnya luar biasa, Pak Bu. Makanya malaikat rahmat tadi mendoakan, ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat kepada dia. Coba malaikat, Pak Bu, itu ikut doakan. Makanya orang itu kalau sudah didoakan malaikat, insya Allah ada jaminan surga. Malaikat itu kalau sudah mendoakan, Pak Bu, itu tandanya senang, sayang, cinta kepada hamba tersebut. Makanya malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat itu tidak pernah nyeleweng, bermaksiat kepada Allah. Makanya doanya diijabahi. Gitu betul? Beda kita, Pak Bu. Kita berdoa mengangkat tangan, ya, kedua tangan kita ke atas, ya Rob. Makanan kita haram, pakaian kita haram, pekerjaan kita haram,
Mungkin tidak haram, tapi kadang-kadang kita durhaka kepada Allah. Sholat sih malas-malesan, tidak mau jamaah, itu belum tentu dikabulkan. Kadang kita sholat tapi lisan kita ini tajam, suka menghina, suka mencaci maki, suka memfitnah, suka ghibah. Bagaimana mau dikabulkan doa kita? Kenapa? Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Belum tentu didoakan. Tapi kalau doa malaikat pasti didoakan. Gitu, betul? Kenapa? Malaikat tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Makanya turun surat apa? Di dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ya, ayat yang ke-6. Apa kata Allah? La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat itu tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Setiap diperintahkan oleh Allah pasti dijalankan. Makanya doanya diijabahi sama Allah. Kalau pengen kita didoakan malaikat, Pak Bu, jaga salat jamaah kita. Tapi di rumah didoakan enggak. Nabi tidak pernah menyebutkan malaikat mendoakan orang sholat di rumah, itu tidak ada. Tunjukkan satu hadis kalau ada malaikat mendoakan orang sholat di rumah, kecuali sakit, kecuali perjalanan, beda. Oke? Orang dia malas-malasan sholat di rumah, nggak ada malaikat doakan. Makanya di dalam hadis ini malaikat mendoakan mereka orang yang senantiasa sholat di dalam masjid atau rumah-rumah Allah terus. Jadi kalau kita sholat ini di sini malaikat hadir, Pak. Ini doakan kita. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu doakan. Insyaallah ya. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga apa yang kita jelaskan ini bisa menambah keimanan kita, semangat kita untuk ibadah pada Allah, terutama bagaimana kita bisa menjaga istiqomah sholat berjamaah kita agar kita mendapatkan derajat yang tinggi, dihapus kesalahan-kesalahan kita, didoakan malaikat, dan insya Allah untuk bisa menggapai surga Firdaus yang kita cita-citakan. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat kajian ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna